Indonesia, kalau Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kristus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena dibawa ke orang lain tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya menerima hidup kekal, tapi kita percaya kepada Dia. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa dengan hati percaya untuk dibenarkan, dengan mulut mengaku untuk diselamatkan, dengan percaya, orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam menjalankan kehidupan ini. Kalaupun malam ini kita sedang rehat, istirahat, izinkan firman Allah untuk mampir dan biar kita pertajam telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan prinsip-prinsip yang baik dari pada firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 3 ayat dari 1 Petrus 2 ayat 11, 12 dan 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kaum menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebenarnya pembacaan ini dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti kita bisa baca 13, 14, 15, 16. Nah, keterbatasan waktu. Dan tema kita adalah orang hidup dengan prinsip dan nilai-nilai. Jadi sebagai orang percaya, kita punya nilai-nilai, kita punya prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Ya, kebenaran dan nilai-nilai Kristus sendiri harus menjadi pedoman dasar dalam kita berlaku, berbuat, dan bertindak. Apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari kerajaan Allah itu sendiri. Nah, dan itu sebabnya Petrus mengatakan, orang percaya yang hidup dengan prinsip dan nilai-nilai ilahi, pastilah ia menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, pastilah ia menjauhkan diri dari keinginan daging. Keinginan daging kita bisa lihat dalam Galatia 5:13 sampai 21, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan juga perceraian, roh pemecah, kedengkian, ya, dan kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan daging. Iri tidak boleh, benci tidak boleh, ya, sihir tidak boleh, guna-guna opo-opo tidak boleh. Kita hanya boleh menggunakan prinsip-prinsip daripada firman Allah dalam hidup ini. Dan jangan keluar dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari kebenaran firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah, orang percaya yang hidup dengan prinsip dan nilai-nilai ilahi, pastilah
Ia memiliki cara hidup yang baik. Ada orang tidak memiliki cara hidup yang baik. Kita sebagai orang percaya harus memiliki cara hidup yang baik. Contoh, disiplin. Disiplin untuk berdoa, disiplin untuk membaca firman Allah, disiplin untuk memperkatakan firman Allah, disiplin untuk melakukan yang baik, ya, ramah, penuh, kasih, pemurah, dan pemaaf, penolong, dan lain sebagainya. Itu perlu kita miliki sebagai orang percaya, supaya apa? Kita menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Hidup dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai lain memang tidak mudah. Karena dunia menawarkan prinsip-prinsip yang jahat. Satu contoh pengusaha yang pernah berkata kepada saya, kalau kita jujur, sementara itu jujur itu adalah prinsip daripada Tuhan. Benar, kita tidak akan kaya. Saya bilang ada banyak orang punya prinsip yang seperti ini pada akhirnya hancur dan kolaps. Dan saya melihat dia kolaps. Jadi orang yang jaya, tapi kemudian semuanya Tuhan babat habis. Kenapa? Prinsipnya nggak benar. Ada punya prinsip, hari ini kita berbuat dosa, besok kita minta ampun. Ya, kalau kita sempat minta ampun. Dan saya bilang berkata kepada saya, semoga Bapak nggak mati hari ini, sehingga Bapak besok bisa minta ampun. Kalau Bapak mati hari ini, berarti Bapak masih neraka. Oh, jangan begitu lah Pak Pendeta. Ya, karena hari ini kita berbuat dosa, bisa minta ampun. Kalau hari ini mati, siapa yang tahu kehidupan manusia? Tidak ada yang tahu. Kita harus menyerahkan diri. Tiba-tiba saya mendengar kemarin sahabat saya dipanggil oleh Tuhan. Masih muda. Tapi saya mengatakan, itulah harinya Tuhan bagi dia. Kalau Tuhan yang memanggil, hai anak Adam, pulang. Kalau Simon katakan, Simon tahu kembali, nggak ada kekuatan saya untuk bisa menahan. Walaupun saya minta 120 tahun. Tapi kalau Tuhan katakan kembali, siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Dan itu sebabnya jangan punya prinsip-prinsip dunia ini. Punyalah prinsip-prinsip ilahi. Di mana saya akan melakukan kebenaran, saya akan hidup dalam kasih, saya harus hidup dalam kedisiplinan, saya hidup dalam kesucian, saya hidup dalam kuasanya, saya hidup dalam kekuatannya. Wah, itu baru luar biasa. Yang ketiga kata firman Allah, ia hidup sebagai hamba Allah yang taat. Taat kepada pemerintah, taat kepada raja kalau sebagai negaranya kerajaan. Taat kepada sultan kalau kesultanan dan lain sebagainya. Dan itu penting karena apa? Kita sebagai hamba Allah dimanapun kita harus bisa menjadi berkat. Jangan memutarbalikkan kebenaran. Kan ada banyak orang memutarbalikkan. Hamba Allah tapi memutarbalikkan kebenaran. Hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk hawa nafsunya, hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan memuaskan hati Allah. Kalau kita punya prinsip bahwa kita bagaimana kita memuaskan Allah supaya Tuhan juga memuaskan kita. Kita memuaskan Allah, Allah pasti akan memuaskan kita. Kita menghormati Allah, Allah juga akan menghormati kita. Kita memuliakan Tuhan, juga Allah akan memuliakan kita. Begitu luar biasanya Allah itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, tunduk kepada semua orang yang percaya, yang hidup dengan prinsip dan nilai-nilai ilahi, pastilah dia hidup sebagai hamba Tuhan, tunduk kepada semua lembaga manusia, sebagaimana yang kita baca, menghormati orang berbuat baik, mengasihi semua saudara dan semua orang, takut Tuhan, walaupun banyak penderitaan. Jadi artinya, ketaatan kita bukan dilihat dari saat kita menikmati yang senang-senang saja, yang baik-baik saja, menikmati segala hal yang indah, yang luar biasa. Tapi saat kita juga menghadapi masa-masa kita, Tuhan, kita harus tetap taat kepada Tuhan supaya kita menjadi contoh teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip
kerajaan Tuhan akan nilai-nilai ilahi. Dan kalau itu kita lakukan sepanjang hidup kita, yakinlah bukan hanya engkau, kita mengatakan generasi ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan hidup menurut prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam firman-Mu menolong kami hingga materai dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah dia tabib dia segala tabib. Dia bisa datang kepadamu. Dan hanya oleh percaya kau sembuh. Kalau engkau orangnya yang berdoakan, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, tumpangkan tangan mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kau sembuh oleh kuasanya, kau sembuh oleh firman-Mu. Terima kasih dan on bilur-bilur engkau telah terpujilah engkau, ingat yang menunjukkan engkau adalah Yesus. Dan kepada engkau yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, kesukaran, kita mengatakan dia mengeluarkan kita pada saat kesukaran kita. Dan kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan kita. Dia tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan menolong kami sehingga setiap kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan menyatakan kekuasaanmu di dalam setiap hidup kami dengan menolong kami dari semua kesukaran. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau kita istirahat, ingatlah untuk terus kalau kita istirahat untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan dalam doa kita dan membaca firman Allah dan juga memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.